Ya, selamat pagi teman-teman. Ini hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, Hamin 2 ya, Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah bagi yang mengikut Arab Saudi ya. Nah, Arab Saudi ya, bagi yang mengikut Arab Saudi ya, kebetulan hari raya Idul Adha-nya jatuh hari Ahad 16 atau hari Minggu 16 Juni 2024. Ini saya sekalian tes audio ya, nggak ada yang nonton juga, tenang, saya ada headset, saya bawa buat mikrofon. Soalnya begini, waktu saya bikin konten kayak gini juga, POV juga, itu gak ada yang nonton. Apa mungkin karena terkendala masalah audio atau bagaimana, nggak tahu saya. Nah, sekarang coba saya pasang ini deh, external microphone. Nah, teman-teman, pagi ini saya pengen bicara tentang ya, semenjak pandemi corona menyerang bumi di tahun 2020 yang lalu ya, sampai sekitaran 2022, ya 2000, katakan 2020 2023-an lah ya, baru ditetapkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, sebagai sebuah endemi ya. Nah, itu apa? Tren orang untuk bekerja dari mana aja itu meningkat. Dan seakan-akan orang itu mindsetnya tuh berubah ya. Karena ya thanks to internet, kita berterima kasih kepada internet, kepada digitalisasi ya, kepada internetisasi semuanya. Jadi ketika pandemi virus corona berkecamuk ya, kita kan melakukan semua kegiatan itu di rumah masing-masing kan, atau hampir semua lah kegiatan yang kita lakukan itu kan kita lakukan di rumah. Apalagi kan di beberapa negara sampai diterapkan lockdown secara menyeluruh. Kalau kita kan tidak lockdown, kita kan hanya social restriction aja, atau pembatasan kegiatan sosial. Ya, skalanya besar. PSBB. Pembatasan kegiatan dan aktivitas sosial berskala besar. Ya. Tujuannya adalah untuk meredam transmisi penyebaran COVID-19. Kalau di beberapa negara seperti di Jepang, di Amerika Serikat, itu tidak lockdown secara nasional, tapi diadakanlah sebuah keadaan darurat atau state of emergency, di mana untuk menangani dampak dari COVID-19 itu. Nah, semasa itu kan kita hampir semua melakukan kegiatan itu di rumah. Kita kerja dari rumah, maka keluar istilah work from home, WFH. Ada belajar dari rumah. Bahkan sampai TV pun khusus untuk menyediakan saluran pembelajaran dari rumah selama masa pandemi COVID itu. Termasuk TVRI. TVRI TVRI menyiarkan program belajar dari rumah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan waktu itu. Saya ingat banget itu. Nah, kan semua kegiatan kita lakukan di rumah, ya kan? Termasuk pada waktu itu kegiatan bulan Ramadan, kegiatan bulan Syawal, kita lebaran di rumah, lebaran secara virtual. Bahkan Idul Adha pun kita juga lakukan di rumah, kecuali pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban itu dilakukan secara terbatas gitu. Salat Idul Adha pun kita lakukan juga
di rumah. Sholat Idul Fitri kita lakukan juga di rumah gitu. Jadi ya, ini pandemi COVID-19 ini telah melahirkan sebuah pencerahan baru. Di mana kalau dulu orang tua kita, orang tua saya juga terutama ya, itu masih mengindikasikan tingkat kesuksesan orang itu dari orang itu dapat pekerjaan di kantor. Orang itu dapat pekerjaan itu dapat jabatan di kantor kan, di perusahaan. Ya, orang kalau dibilang kerja tuh kalau berangkat pagi ke kantor, pulang kantor malam gitu kan. Nah sekarang berubah tren itu. Tren itu berubah karena sekarang ini udah banyak banget cuy. Apa namanya? Hal-hal enlightenment, pencerahan-pencerahan tentang bahwa kita kalau mau dapat cuan, dapat rezeki, dapat dapat kekayaan itu kita tidak harus berangkat pagi ke kantor, pulang kantor. Ya silakan saja sih, kalau saya nggak maksain ya. Ya, kalau masih pengen bekerja pergi pagi, pulang berangkat ke tempat kerja atau ke kantor, atau pulang dari ini sebaliknya sih, ya itu silakan aja. It's a choice gitu loh. Itu pilihan sih. Nanti malah blunder lagi ya saya. Nah, tapi trennya sekarang ini, saya bukan maksud melawan atau gimana, melawan omongan orang tua saya atau gimana, enggak gitu loh. Tapi saya bicara data. Trennya sekarang ini, pemirsa, adalah orang-orang ini banyak yang lebih interest atau tertarik dengan yang namanya remote working. Remote working itu bahasa singkatnya dari WFA, work from anywhere, kerja dari mana saja. Tidak harus WFO lagi, work from office lagi, tapi bisa kerja dari mana saja gitu. Makanya para pemirsa sekalian, sekarang trennya sudah berubah, presidennya sudah berubah. Orang sekarang, contoh konselor saya, psikolog saya deh, Kak Seto gitu kan, ketika menghadiri acara rapat-rapat ya, beliau sendiri cerita ke saya, semenjak ada Zoom itu jadi lebih sering menghadiri acara rapat itu dengan platform Zoom ketimbang datang langsung. Apalagi kondisi traffic atau lalu lintas di Jakarta nih ya beginilah gitu loh. Tapi kan tidak semua semenjak restriction akibat COVID-19 ini kan dicabutin, gak semua orang kan masih ada lah yang mengkondak atau melakukan aktivitasnya itu kan secara hybrid. Contoh kemarin petisi Brawijaya, teman-teman saya ada di situ, gelar sebuah diskusi berkaitan dengan Asian values dan hak asasi gitu kan. Itu kan hanya offline saja, on the spot saja ya, tidak hybrid. Jadi saya yang nggak bisa datang itu nggak bisa ikut partisipasi karena platformnya tidak ada. Padahal bisa itu acara dilakukan secara hybrid, secara daring dan luring. Seperti pelaksanaan sidang isbat, itu bisa dilaksanakan secara hybrid, secara daring dan luring, online dan offline gitu. Bahkan kajian di Masjid Istiqlal aja saat ini itu juga hybrid. Ada yang kajiannya secara online, ada juga yang kajiannya secara offline. Jadi efek pandemi COVID-19 ini tuh besar banget. Bukan hanya kita yang makin raise awareness tentang kesehatan, tapi juga raise awareness tentang teknologi digital. Bahwa ya sekali lagi ini saya bukan bermaksud melawan orang tua saya, enggak. Tapi presidennya, kita bicara data ya, orang-orang ini sekarang mulai bergeser trennya dari yang tadinya mungkin
mungkin masih taruhlah masih bagus ya, nurut orang tua, manut sama orang tua ya kan, sehingga saking nurutnya, saking manutnya ya kalau kerja tuh ya berangkat pergi pagi pulang malam gitu kan, ya nggak apa-apa gitu loh, jalanin aja. Kalau memang orang tua masih punya pemahaman seperti itu ya jalanin aja, jangan jangan melawan gitu loh. Tapi kalau orang tuanya sudah modelan kayak saya nih yang taruhlah mulai adaptif gitu ya. Mulai pekaan gitu ya, mulai bijak gitu ya. Ya, jadi apa? Bisalah Anda mengconvince gitu bahwa oh ya tren sekarang ini tuh berubah gitu loh. Sekarang ini trennya berubah. Trennya dan sekarang ini orang ini mulai tertarik dengan yang namanya remote working. Sekarang sudah banyak loh seminar-seminar, webinar-webinar tentang bisnis online, tentang remote working, tentang apa? Virtual assistant yang itu biasanya pematerinya Tanya Goromenko, orang Rusia yang tinggal di Singapura itu tapi bisa bahasa Indonesia, bahkan pernah kerja di Indonesia, bahkan pernah magang di Net Media Tama atau Net TV itu. Virtual assistant itu bisa dikulik-kulik kerjanya nanti bagaimana. Oh, lagi ngetren itu sekarang. Kerja di mana-mana, remote working. Jadi kita bisa di rumah itu tetap menghasilkan uang, bisa. Dari rumah kita bisa menghasilkan pendapatan, bisa. Kan sekarang ya kan ada yang namanya e-commerce, ada yang namanya bisnis online, ada yang namanya investasi. Ya. Banyak sekarang cara bagaimana investasi saham itu bisa menginikan cuan, mendatangkan cuan, cara bagaimana kita kaya dari dividen gitu dan seterusnya. Gitu. Banyak loh. Bagaimana cara mendatangkan passive income di samping aktif, pendapatan pasif di samping pendapatan aktif gitu. Jadi sekali lagi saya bilang, jangan blocking, jangan suka ngeblok gitu loh dengan melawan realita yang ada ya. Ini udah OTW mau subuh nih, dikit lagi ya. Jadi kalau saya sih itu by choice saja gitu loh. Tapi kalau saya pribadi menyikapi tren orang sekarang yang mulai berpindah ketertarikan gitu ya, dari yang biasanya conventional working atau work from office menjadi work from anywhere, itu saya rasa ini perlu kita sikapi dengan bijak gitu loh. Orang tertarik dengan itu sekarang karena ada alasannya. Salah satunya mungkin karena ingin meningkatkan work-life balance, keseimbangan antara kerja dan hidup gitu. Dan juga mungkin ada alasan lain gitu. Tapi kalau misalkan orang tua masih punya pemikiran kalau kerja tuh pergilah ke tempat kerja, pergi pagi pulang malam, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Karena kan orang punya pandangan masing-masing gitu. Ya sekian dulu. Ini saya mau subuh di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan nih. Jadi saya ini ada inisiatif lah untuk menghidupkan musola ini biar gak mati-mati banget gitu loh. Tapi kalau ternyata pagi ini subuhnya masih ya dikit, kali ini menjadi subuh terakhir saya di sini gitu loh. Jadi minggu depan gak kesini lagi. Ya sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.